Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kansa Salsabila dengan NIM 12022230818. Di sini saya akan menjelaskan tentang decision table testing. Nah, di sini saya akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dari decision table testing itu sendiri, cara membuat decision table testing, notasi untuk decision table testing, dan contoh penggunaan dari decision table testing. Yang pertama adalah pengertian decision table testing. Tabel testing atau decision table testing atau tabel keputusan adalah teknik pengujian kotak hitam yang digunakan untuk menguji logika bisnis yang juga berisikan kondisi masukan dan tindakan yang dihasilkan. Selain itu, tabel ini juga sering disebut sebagai tabel sebab akibat karena menampilkan dari sebab akibat itu sendiri. Nah, dapat dilihat bahwa dari contoh tabel di atas ada inputnya berupa gaji, pendapatan bulanan, dan pengembalian TI, di mana tiga input ini akan menghasilkan output berupa kelayakan pinjaman. Lalu yang kedua adalah cara membuat decision table testing. Tabel ini berjalan berdasarkan inputan yang ada. Jadi untuk membuat tabel ini adalah dengan memasukkan inputan atau tindakan yang akan dilakukan, yang dimana inputan tersebut akan menghasilkan output yang berupa tindakan yang dihasilkan. Nah, untuk notasi dari tabel decision testing ini adalah, yang pertama adalah untuk bagian kondisi, di mana untuk Y sendiri, berguna untuk mengartikan kondisi bernilai benar atau dapat dituliskan dengan notasi T atau 1. Nah, untuk N sendiri, digunakan untuk kondisi bernilai salah atau tidak memenuhi dapat dituliskan dengan notasi F atau false atau juga nol. Nah, untuk kondisi yang tidak berpengaruh atau tidak diketahui dapat dituliskan dengan notasi N atau A. Nah, untuk bagian tindakan sendiri, tanda X menandakan kejadian yang harus terjadi dapat dinotasikan dengan Y, T, atau 1. Dan untuk blank berarti kejadian tidak boleh terjadi dapat dinotasikan dengan N, F, atau nol. Nah, untuk contoh studi kasusnya sendiri, aplikasi perbankan yang akan meminta pengguna untuk mengisi aplikasi pinjaman pribadi secara online, berdasarkan masukan-masukan tersebut, aplikasi akan menampilkan secara real time apakah pinjaman tersebut akan mendapat persetujuan, penolakan, atau melanjutkan kunjungan ke cabang untuk melakukan diskusi lebih lanjut. Misalkan jumlah pinjaman adalah 5L. Nah, untuk aturan bisnis dari perusahaannya sendiri adalah jika Anda digaji dan gaji bulanan Anda lebih besar atau sama dengan 75.000, maka pinjaman Anda akan disetujui. Yang kedua, jika Anda digaji dan gaji bulanan Anda antara 25.000 sampai 75.000, maka Anda perlu mengunjungi cabang untuk diskusi lebih lanjut. Jika Anda digaji jika gajian bulanan Anda kurang dari 25.000, maka pinjaman Anda akan ditolak. Dan jika Anda tidak digaji dan gaji bulanan Anda lebih besar atau sama dengan 75.000, maka Anda perlu mengunjungi cabang untuk diskusi lebih lanjut. Yang terakhir adalah jika Anda tidak digaji dan gaji bulanan Anda kurang dari 75.000, akibatnya pinjaman Anda akan ditolak. Nah, untuk tahap yang pertama untuk menyelesaikan studi kasus ini adalah identifikasi semua kondisi yang mungkin. Nah, untuk kondisi yang mungkin ini ada dua. Yang pertama adalah apakah orang atau pekerja tersebut digaji, dan yang kedua berapa gaji orang tersebut. Nah, untuk tahap yang kedua adalah identifikasi tindakan yang mungkin terjadi dalam sistem. Yang pertama adalah jika pinjaman disetujui, kemungkinan nilainya adalah Y atau N. Dan yang kedua adalah jika pinjaman ditolak, kemungkinan nilainya adalah Y atau N. Dan yang terakhir adalah haruskah pemohon dipanggil untuk dokumentasi atau diskusi lebih lanjut, kemungkinannya nilai Y atau N. Lalu ada tahap selanjutnya yaitu hasilkan semua kemungkinan kombinasi untuk kondisi. Yang pertama adalah digaji atau tidak, dua variasi, yaitu Y atau N. Untuk gaji bulanan sendiri, dari pemohon ada tiga variasi, yaitu kurang dari 25.000, interval 25.000 sampai 75.000, dan lebih dari 75.000. Jadi total kombinasinya adalah 2 kali 3, yaitu adalah 6. Lalu untuk kombinasi yang pertama adalah, eee digaji ya ada gaji bulanan kurang dari 25.000, lalu kombinasi yang kedua adalah digaji dan gaji bulanannya ada pada interval 25.000 sampai 75.000, lalu yang ketiga adalah digaji dan gaji bulanan lebih dari 75.000, lalu kombinasi yang keempat adalah tidak digaji dan gaji bulanannya kurang dari 25.000. Untuk pengimplementasian dalam bentuk tabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Lalu identifikasi tindakan berdasarkan kombinasi kondisi. Untuk kombinasi pertama, pinjaman akan ditolak karena dia tidak memenuhi persyaratan. Lalu yang kedua adalah, dia akan melakukan dokumentasi dan kunjungan lebih lanjut karena dia memenuhi, pada
bagian output tersebut. Lalu yang ketiga adalah tindakan yang akan diambil adalah pinjaman disetujui. Lalu untuk kombinasi keempat, tindakannya adalah pinjaman ditolak, lalu kombinasi kelima adalah tindakan pinjaman yang juga ditolak, lalu pada kombinasi keenam, tindakan yang dihasilkan adalah dokumentasi dan kunjungan lebih lanjut. Untuk implementasi dalam bentuk tabelnya dapat dilihat pada tampil di samping. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.